hangatkan tubuhku yang tajam bagai pedang menikam salahku. Tak sanggup hidup tanpa firman-Mu yang hiburkan dan hapuskan air mataku. Firman pengajaran-Mu yang selalu ku rindu, yang memberikan harapan dan kekuatan baru. Ku tak sanggup hidup tanpa firman-Mu yang mengalir bagai air puaskan dahagaku, yang bersinar bagai surya hangatkan tubuhku, yang tajam bagai pedang menikam salahku. Ku tak sanggup hidup tanpa firman-Mu yang hiburkan dan hapuskan air mataku. Firman pengajaran-Mu yang selalu ku rindu, yang memberikan harapan dan kekuatan baru. Berfirmanlah, ku buka hatiku sekarang. Mata percayaku memandang Dia, anak domba. Mata percayaku memandang Dia, mempelai surga. Mata percayaku memandang Dia, yang cintaku. Dia jamah hidupku. Shalom, terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan yang sangat indah ini, Tuhan masih memberikan kemurahan untuk datang kepadanya. Baik untuk keluarga Sion yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita manfaatkan waktu yang sudah diberikan pada Tuhan pada kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kita jangan menjauhkan diri pada Tuhan, tapi kita selalu bersama-sama dengan Tuhan, karena Kristuslah satu-satunya yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan, bersamamu Tuhan, aku akan. Haleluya.
adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus, puji Tuhan. Kau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatan di jiwaku tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragukan kasih. Sekali lagi kita katakan, Engkau ada bersamaku Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Mari kita bangkit bersama-sama. Tak pernah ku ragu sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita katakan Yesus, haleluya. Bersamamu Bapakku, haleluya Yesus. Ku nikmati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Bersamamu Yesus, haleluya Yesus. Inilah hidupku Tuhan, kami berserah kepadamu Yesus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Teguhkannya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu Yesus, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya Yesus. Kami sangat percaya dan sangat meyakini pujian ini Tuhan. Tiada lain hidup bersama-sama dengan Engkau, maka anugerah sorga akan melimpah dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami berusaha untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Walaupun hidup ini penuh dengan kekurangan, banyak kesalahan dan kelemahan hidup kami. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami untuk menghadap kehadirat-Mu Tuhan, menyerahkan segala perkara di dalam tangan. Karena hanya Engkaulah satu-satunya Juru Selamat dan Pelindung kami. Tidak ada Allah lain kecuali Engkau Yesus, Allah yang sangat kudus, yang sangat penuh dengan kuasa. Kami menyerahkan sisa kehidupan ini di dalam tangan-Mu. Terlebih Tuhan, pada kesempatan yang sangat indah ini, kami berusaha untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pakailah seluruh kehidupan kami keluarga Sion, baik yang di gereja maupun yang di rumah, untuk bersama-sama mempermuliakan nama-Mu, keluar dari lubuk hati yang dalam, dengan penuh kasih kepadamu. Bukan hanya merupakan kebiasaan Tuhan, tetapi rasa kasih dan cinta kepada Engkau kami tuangkan melewati pujian yang sebentar kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab itu biarlah jalannya ibadah dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti sepenuhnya kami serahkan di dalam pucuk pimpinan-Mu. Pakailah semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah Engkau tetapkan. Peralatan yang kami pakai semuanya tiada terkecuali kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menyucikan dan akan memberikan berkat di dalam ibadah pada pagi, pada petang malam hari ini. Terlebih firman-Mu yang sangat kami harapkan, yang sangat kami nantikan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, pakailah hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Karena hanya firman itulah satu-satunya yang menjadi penopang dalam kehidupan kami. Tanpa firman-Mu, hidup kami tidak ada artinya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dari awal, sekali lagi dari awal pertengahan sampai selesai ibadah ini, sepenuhnya kami serahkan di dalam pucuk pimpinan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, kami peraskan doa kami, dan kami mulai ibadah pada petang dan malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pujian kita awali membaca kitab dalam kitab Perjanjian Lama, tepatnya kitab Mazmur, pasal 39. Juga kepada keluarga Sion, pemirsa yang di rumah, mari kita manfaatkan Alkitab pribadi kita. Kita buka Mazmur pasal 39, ayat yang ke-13. Mazmur 39 ayat 13. Semua, mari kita baca sambil bangkit berdiri. Kita hayati firman ini. 1, 2, 3. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepadaku, aku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangmu. Amin. Ya, itulah pernyataan kita, apapun yang terjadi kita hanya berseru kepada Allah. Tangisan kita, teriakan kita hanya kita tujukan kepada Allah. Karena hanya Dialah satu-satunya yang sanggup memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Kita nggak usah ragu, apapun yang terjadi mari kita datang kepadanya. Tuhan tidak akan jauh, tetap tinggal dalam diri kita.
Bahkan dikatakan Tuhan Yesus hanya sejauh dari doa kita. Kita pujikan. Yesus hanya sejauh doa. Haleluya. Kamu tak menentu hidupku. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah Jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupku, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus selalu Pedulikan. Sekali kita katakan, bila usah sekali lagi. Bila sengsara melimpah ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Menggodai hidupku, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu Pedulikan kamu. Haleluya Yesus. berseri Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tidak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Amin Yesus. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara melimpah ke atasmu, bila gelap kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupku, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu Pedulikan kamu. Kita berseru kepada Tuhan Yesus. berseri Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Amin Yesus. Berseru
lagi kita katakan kepada dia, berserulah kepada Yesus sebagai mempelai. Haleluya. Hanya kepadamu Tuhan nama berseru Tuhan. Haleluya Yesus. Doa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Ya, puji Tuhan. Tuhan tidak akan jauh dari kehidupan kita. Kita hanya berdoa, Tuhan akan menghampiri kita. Karena Tuhan tidak jauh dari kita. Sebab itu segala sesuatu kita aturkan kepada Allah, kita hanya berdoa kepada Allah. Segala apa yang menimpa dalam kehidupan kita, segala kebimbangan, segala kekhawatiran apapun yang menimpa dalam kita satukan dalam doa. Hanya Dialah satu-satunya yang menjadi penyelamat kita. Karena Yesus adalah Allah sumber damai sejahtera. Kita pujikan Allah sumber damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kekhawatiran, segala kebimbangan, serahkan padanya. Dia yang pedulikan, pegang firman-Nya dan lakukan. Yesus mempelai surga kan limpahkan. Sekali lagi, segala kekhawatiran, sumber damai sejahtera. Amin. Allah sumber damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera. Menyertai segala. Allah sumber damai Yesus. Sumber damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera. Menyertai. Sekali lagi kita katakan, Allah sumber damai sejahtera. Haleluya Yesus. Allah sumber damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera. Menyertai selamanya. Amin Yesus. Haleluya. Bagi kita Yesus. Amin. Allah sumber damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera. Menyertai segala. Allah sumber damai. Amin. Allah sumber damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera. Menyertai. Sekali lagi kita katakan Allah sumber damai. Amin Yesus. Allah sumber damai sejahtera. Allah sumber damai sejahtera. Menyertai selamanya. Haleluya, puji Tuhan.
Allah sumber damai sejahtera. Segala kekhawatiran hanya kita serahkan kepada Allah. Tuhan pasti sanggup memberikan pertolongan. Apalagi firman Tuhan yang disampaikan akan berikan pertolongan kepada kita. Karena apapun kesulitan, apapun bencana, apapun yang kita alami, Tuhan tak akan kekurangan cara di dalam menolong kehidupan kita. Mari kita pujikan untuk menerima firman Tuhan. Tuhan tak pernah kekurangan cara. Haleluya. Tetap sama, kuasanya tak pernah. Sekali lagi kita katakan, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan sangat baik bagi kita. Haleluya Yesus. Pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus memperoleh surga, Dia tetap sama. Kuasanya tak pernah berubah. Tuhan tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Tuhan tak pernah kekurangan cara, apapun yang terjadi. Kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Dengan hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. Jangan pernah lupakan Kebaikan Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus memperoleh surga, Dia tetap sama. Kuasanya tak pernah berubah. Sekali lagi kita katakan, jangan pernah. Haleluya. Mari kita bagi berdiri sama-sama. Tuhan, pertolongannya yang telah Dia nyatakan. Yesus memperoleh surga, Dia tetap sama. Kuasanya tak pernah. Kita katakan, Tuhan tak pernah kekurangan cara di dalam menolong kehidupan kita. Kami berserah kepadamu Tuhan. Inilah kehidupan kami sepenuhnya. Tolonglah kehidupan kami Tuhan Yesus. Tiada hal yang mustahil, bagi orang yang percaya Tuhan tak pernah kekurangan cara. Haleluya Yesus. Haleluya. Pertolongannya tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan bagi orang yang Tuhan tidak pernah kekurangan cara dalam menolong kehidupan kita Yesus. Hanya kepadamu kami berserah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus.
Dengan sungguh-sungguh kita pujikan. Ya Yesus. Tuhan Tak pernah kekurangan cara untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat yang percaya. Bagi orang yang percaya, sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan tak pernah kekurangan cara, hanya Engkaulah Yesus untuk menyatakan pertolongannya. Tiada hal yang mustahil, semua dapat yang kerjakan. Bagi orang yang percaya, tiada hal yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Tiada hal yang mustahil, semua dapat Dia kerjakan. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang mempercayakan diri padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Bagi orang, sekali lagi, bagi orang yang percaya Yesus. Bagi orang yang percaya padanya. Kami percaya Tuhan, tiada mustahil bagimu, asalkan kami percaya kepada Engkau. Pertolonganmu pasti tiba pada saatnya. Dengan antara firman yang sebentar lagi disampaikan oleh hamba-Mu, kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Gembala. Amin. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Kau tak pernah kekurangan cara untuk selalu menolong setiap kehidupan yang mau berserah hanya kepadamu saja. Dan pertolonganmu selalu tepat pada waktunya dan juga seringkali di luar akal pikiran kami, di luar nalar kami. Tapi semuanya menunjukkan bahwa Engkau sungguh berkuasa menolong setiap kehidupan yang mau berseru dan berserah hanya kepadamu saja. Kami mengucapkan syukur Tuhan pada malam hari ini. Berkat kasih kemurahan-Mu, kami dapat datang bersekutu, memenuhi panggilan-Mu. Kami datang beribadah untuk bersyukur, karena Yesus sebagai gembala yang baik sudah berbuat yang terbaik untuk kami. Hari demi hari kami sudah lalui bersama dengan Engkau, dan selalu Yesus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucapkan syukur. Kami sudah muliakan Engkau Tuhan, muji nama-Mu, dan betapa kami sangat merindukan Engkau berfirman untuk kami, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami untuk mengarahkan, menuntun, supaya kami memiliki suatu pedoman yang sangat baik, yaitu dengan firman pengajaran, agar kehidupan kami tidak tersesat, tapi semuanya oleh karena tuntunan-Mu dalam kehidupan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pihak surga, kami rasakan doa kami. Haleluya. Amin.
Puji hormat syukur hanya bagi Yesus mempelai pria surga. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, haleluya. Bagasion, puji nama Tuhan. Oktober sudah mendekati akhir selesai ini ya. Nanti minggu depan sudah Oktober paling akhir lagi. Tanggal 1 ya, Oktober. Ya, minggu nanti November tanggal 1. Tidak terasa sudah sedemikian dekat kita, terutama dengan Natal yang kita nantikan. Tapi ya kita tidak tahu nanti bagaimana untuk Natal, harus kita bicarakan lagi. Tapi mari kita bersyukur saja untuk hari-hari ini, di tengah wabah pandemi saat ini, Tuhan masih memberikan pemeliharaan kepada kita semuanya. Karena itu tetaplah bersyukur dalam segala perkara. Jadi jangan bersungut-sungut, jangan menggerutu, ya, mengomel. Bersyukur sajalah. Karena setiap hari toh kita dipelihara Tuhan. Masih bisa makan, masih bisa minum ya. Terutama di kesehatan itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalau kita hanya melihat derita kita, enggak akan selesai. Jika fokus kepada derita, ya akan terus muncul hal-hal yang orang Jawa bilang itu mengomel, terus menggerutu terus ya. Tapi mari kita pandang Yesus, dia sangat baik. Bahkan sekarang pun kita bisa beribadah, ini karena kemurahan Tuhan, meskipun yang lain masih ya jalan-jalan untuk menikmati keindahan di luar sana, tapi kita menikmati keindahan di dalam rumah Tuhan saat ini. Begitu indahnya di dalam rumah Tuhan ya. Saudara kita yang lain masih menikmati keindahan di luar sana, kita di dalam rumah Tuhan menikmati keindahan itu. Dan ini keindahan yang asli seperti ini yang kita nantikan ya, puji nama Tuhan. Dan doakan juga bulan depan, bulan Desember ya, saya akan pelayanan di Madura. Sudah dihubungi oleh pihak Madura, ya, sana menghubungi saya untuk melayani lagi bulan Desember ya, awal Desember, bantu doa, keluarga Sion, saya akan mulai ke sana untuk pelayanan, khususnya pelayanan perjamuan kudus. Ya, kembali ke Madura setelah ya kalau 7 bulan, ya 8 bulan dengan November sudah tidak ke sana. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan, tetap saya harus memperhatikan juga protokol kesehatan untuk ke sana di Madura ya. Bantu doa supaya nanti Tuhan tolong semuanya dan berkat firman semakin disebarluaskan ya. Di Madura dekat kok, hanya 1 jam nyampe. Madura jauh, enggak ya, tinggal nyebrang saja gitu ya. Saya tidak pakai nama kotanya biar keren, Madura gitu kan, padahal tinggal melangkah saja nyampe. Tapi yang membuat saya bersyukur bahwa tante di Madura masih mengingat saya dikontak ya untuk kembali pelayanan. Ini kemurahan Tuhan, bukan karena saya tidak, karena Yesus sangat baik dan harus saya menyebarluaskan firman pengajaran ini. Puji Tuhan, hidup kita ini senantiasa ada di dalam tangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan, dan juga dalam kendali Tuhan. Jadi keluarga Sion jangan khawatir, jangan bimbang, jangan gelisah. Di tengah-tengah pandemi saat ini, percayalah Dia gembala yang baik, tetap memelihara kita. Asalkan kita mau berseru dan berserah hanya kepada Tuhan, andalkan Dia dalam segala perkara. Dan Tuhan itu selalu ingin menyenangkan kehidupan kita. Tuhan selalu ingin menyenangkan apa yang menjadi kebutuhan kita, itu disenangkan semuanya. Nah sekarang bagaimana kita? Apakah tidak ada dalam pikiran untuk menyenangkan hati Tuhan? Masa kita menerima terus yang dari Tuhan Yesus? Kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, pasti yang terbaik, dan itu membuat kita senang. Nah sekarang pertanyaannya untuk kita, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan? Kadang kita lupa. Dan harus kita akui kelemahan itu. Tuhan selalu ingin menyenangkan kita, tapi kita seringkali mengecewakan hatinya Tuhan. Saatnya dipanggil untuk bersekutu, ya kita menghindar. Apalagi tanggal merah seperti saat ini, long weekend orang Jawa bilang ya. Bukan orang Jawa ya, orang Indonesia. Ya, karena ya ini refreshing tanggal merah. Padahal Tuhan memanggil untuk refreshing ini ya kita datang beribadah. Tapi nyatanya ada sebagian umat Allah yang justru
tidak beribadah, tapi memenuhi panggilan yang lain. Jadi ada dua panggilan, jasmani dan rohani. Jadi saudara kita ada yang memenuhi panggilan jasmani, dan kita panggilan rohani. Padahal untuk kita datang beribadah ini pun juga bagian dari menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi nyata-nyatanya, faktanya, sebagian umat Allah justru tidak memenuhi panggilan Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan pelayan Tuhan sekalipun, ya, saatnya untuk melayani, ya karena panggilan jasmani tadi itu, panggilan jiwa, ya, panggilan jiwa. Tapi mari kita yang datang pada malam hari ini dan juga yang ada di rumah, ya saya percaya semua mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah live streaming ini, karena saya tidak tahu, ya saya percaya saja, itu aja. Tapi mari bersama kita satukan hati kita, tanamkan dalam diri kita, Tuhan aku mau menyenangkan Engkau. Jangan terus kita menerima terus dari Tuhan Yesus. Kalau Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk menyenangkan kita. Sekarang tinggal pertanyaan untuk kita, sudahkah kita menyenangkan hatinya Tuhan? Mazmur 147. Teguran untuk kita diingatkan, apakah sudah menyenangkan hatinya Tuhan atau belum? Kita koreksi pada malam hari ini, sesuai dengan firman yang akan kita terima. Ya. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Ya. Monggo berdiri, ya sudah 7 bulan kita tidak berdiri ya. Ya. Sekarang berdiri lagi, ya untuk ayat yang pertama. Ya. Kita baca ya, 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi kalau Tuhan menyenangkan kita, tidak usah diragukan. Kalau Tuhan menyenangkan kehidupan kita, tidak usah diragukan. Karena Dia pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Bahkan yang di luar akal pikiran kita, kalau kita menjadi pelaku firman, pasti disediakan. Di luar nalar kita, di luar akal pikiran kita, bagi mereka yang mengasihi Dia, pasti disediakan yang terbaik. Jadi kalau Tuhan mau menyenangkan kehidupan kita, tidak usah diragukan. Kita yang sering tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Ya entah disadari atau tidak, disengaja atau tidak, kalau kita koreksi kehidupan kita, seringkali kita mengecewakan hatinya Tuhan. Di sini Tuhan ya mengatakan firman Allah, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apa artinya takut akan Dia? Ya, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi Tuhan itu senang kepada mereka yang takut akan Dia, juga senang kepada yang berharap akan kasih setianya. Namanya orang berharap itu selalu menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Namanya berharap itu dia mengandalkan segalanya hanya dari Tuhan. Berharap. Karena diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah yang mengandalkan manusia. Itu Tuhan senang. Nah kalau kita saat ini, di tengah-tengah pandemi saat ini, berharap kepada manusia, itu Tuhan kecewa. Berarti kita menomorduakan Tuhan. Bahkan menyepelekan kuasa Tuhan, kayaknya nggak percaya. Berharap kepada manusia, menggantungkan kepada manusia, itu Tuhan tidak suka. Tapi kalau kita berharap hanya kepada Tuhan, maka Dia sangat senang sekali. Nah, kalau kita menyenangkan hatinya Tuhan, saya jamin hidup kita makin diberkati Tuhan. Itu pasti. Ya, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ini. Takut itu hormat, ya. Arti takut adalah hormat dan juga melakukan perintahnya. Jadi Tuhan sangat senang kepada orang-orang yang menghormati Dia, kepada orang-orang yang melakukan perintahnya. Dan kalau kita pada malam hari ini beribadah kepada Tuhan, ini sama saja kita melakukan perintah Tuhan. Tuhan senang. Baik yang di gereja, yang di rumah, yang ikut ibadah, Tuhan senang.
di gereja diberkati, di rumah juga diberkati Tuhan. Senang Tuhan. Karena apa? Untuk beribadah itu perintah Tuhan. Bangsa Israel diperintahkan oleh Tuhan di padang gurun yang penuh dengan ujian hidup. Beribadahlah kepadaku, aku akan memberkati kamu. Padang gurun itu merupakan suatu lambang penuh derita, penuh sengsara, padang gurun. Dan kita saat ini, di tengah-tengah pandemi saat ini, bagikan padang gurun. Tapi Tuhan masih memerintahkan kita dan selalu kita diberitakan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, kalau kita datang beribadah saat ini, baik yang di gereja atau yang di rumah, kita melakukan perintah Tuhan. Ini Tuhan senang. Nah, kalau dengan sengaja meninggalkan ibadah, bagaimana perasaan Tuhan? Kecewa atau senang? Dengan sengaja. Meskipun Tuhan izin kepada saya. Pelayan Tuhan apalagi? Tuhan kecewa. Ya. Diberi tanggal merah kesempatan, malah kesempatannya yang lain. Ya. Saya di WA soalnya, minta izin. Ya saya jawab, oh gitu aja. Tapi dalam hati saya, ini bagaimana gini, pelayan Tuhan kok. Ya. Memang berat, godaan dunia itu berat. Ya. Jadi pelayan itu tidak mudah, godaannya besar. Ya. Bertahun-tahun pelayanan tidak menjamin bisa mengatasi godaan itu. Ya, saya katakan, bertahun-tahun pelayanan tidak menjamin bisa tahan godaan ke yang lain, tanda kutip. Ya. Tidak usah tegang. Tidak usah tegang. Saya katakan ya, bahwa menjadi pelayan tidak mudah, godaannya besar, ujiannya besar. Tapi, ada tapinya. Kalau kita bisa menang atas godaan itu, Tuhan senang. Dan jika Tuhan senang, akibatnya apa? Berkatnya apa? Dipelihara Tuhan, pasti. Itu, ya. Semua pelayan Tuhan harap diperhatikan ini. Ya. Jadi pelayan tidak mudah. Silakan direnungkan lagi. Godaannya besar ya, gitu. Puji Tuhan. Takut akan Tuhan itu melakukan perintah Tuhan. Dan yang dikatakan melakukan perintah Tuhan, dia dikatakan mengasihi Tuhan. Betapa luar biasanya kalau hidup kita bisa mengasihi Tuhan. Wow. Tuhan tahu kita mengasihi Dia, maka Tuhan pasti lebih mengasihi kita lagi. Dan kalau Tuhan mengasihi kita, jangan khawatir, hidup dipelihara oleh Tuhan. Jangan khawatir. Orang lain kebingungan di tengah pandemi saat ini, anak Tuhan yang menyenangkan hatinya Tuhan, jangan bimbang, jangan gelisah, jangan khawatir. Tuhan jamin kehidupanmu. Ya, Tuhan jamin pasti itu. Haleluya. Kehidupan Nuh. Ya, kita ambil contoh aja kehidupan Nuh ya. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat yang ke-9 ya. Ini tentang riwayat Nuh yang kita sudah ketahui dan juga kita sering belajar tentang Nuh ini, tapi karena dia menjadi teladan, mari kita pelajari lagi kehidupan Nuh ini. Ya, Kejadian 6 ayat yang ke-9, karena kehidupan Nuh ini menyenangkan hatinya Tuhan. 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Contoh kehidupan yang menyenangkan hatinya Tuhan, ya Nuh ini. Ya. Dia seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Nah, kalau kita mencermati kalimat tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, berarti Nuh ini tampil beda. Nuh ini hidupnya berbeda, tidak sama dengan orang-orang sezamannya. Ada apa dengan orang-orang sezamannya? Ayat 5. 1, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Nuh ini dia tampil beda, hidupnya beda dengan orang-orang sejamannya yang notabene melakukan kejahatan yang besar. Inilah kehidupan yang menjadi contoh untuk kita semuanya, keluarga Sion, bahwa kita ini hidup di tengah-tengah orang-orang yang di luar Tuhan, dan Tuhan menghendaki kita hidupnya berbeda, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan juga Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Namanya hidup bergaul itu enggak jauh. Istilah bergaul itu enggak jauh. Berarti Nuh ini hidupnya dekat kepada Tuhan. Hidupnya enggak jauh dari Tuhan. Setiap kehidupan yang tidak jauh dari Tuhan, yang setia kepada Tuhan, maka hidupnya selalu disertai, dilindungi oleh Tuhan. Dan karena dikatakan Nuh ini adalah seorang yang benar dan tidak bercela, berarti kehidupan Nuh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita semuanya tahu bagaimana sosok kehidupan Nuh, karena menyenangkan hatinya Tuhan, maka dia diselamatkan dari air bah. Yang artinya apa? Untuk kita semuanya keluarga Sion, kalau kehidupan kita menyenangkan hatinya Tuhan, ada keselamatan. Tidak hanya keselamatan secara rohani, jasmani juga. Arti keselamatan jasmani, kehidupan kita dipelihara oleh Tuhan kalau kita menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi Allah menghendaki supaya kita ini tampil beda. Kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Jangan sampai kehidupan kita sama dengan yang lain. Karena kalau kita cermati ayat ini, perhatikan kalimatnya ya. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dia muncul sendirian di antara orang sejamannya. Dia menjadi terang di dalam kegelapan. Istilah orang sejamannya, zaman itu dunia. Dan Allah menghendaki kita ini menjadi terang di tengah-tengah dunia. Kamulah terang dunia. Matius 5. Ayat 14. Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14 ya. Kita baca 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu, setiap pribadi kita adalah terang dunia. Dunia itu digambarkan jadi orang-orang sejamannya yang hidupnya penuh dengan kejahatan. Jadi Kejadian 6 ayat 9 mencontohkan kehidupan Nuh. Kemudian ayat yang kelima itu makna dari orang-orang sejamannya tentang sikapnya yang jahat. Jadi Nuh ini dia menjadi terang. Sesuai dengan Matius 5 ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kehidupan Nuh ini perlu kita contoh keluarga Sion, ya. Perlu kita contoh supaya kehidupan kita ini tidak sembarangan, tidak sembrono ya. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Kalau kita sembrono itu ya tidak menjadi kesaksian. Amsal 13 ayat 9 menguatkan Matius tadi. Amsal 13 ya, sedikit tambahan ya ini ya ayatnya. Amsal 13 ayat yang ke-9 sejenak tentang terang untuk menegaskan tentang kehidupan Nuh yang tidak bercelah ya di antara orang-orang sejamannya. Amsal 13 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Amin. Terang orang benar bercahaya gemilang. Tadi Nuh dikatakan sebagai orang yang benar. Kehidupan Nuh itu menjadi terang bagi orang-orang sejamannya dan dia bercahaya gemilang. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita semuanya keluarga Sion, yang di gereja juga yang ada di rumah. Allah menghendaki kita ini tampil beda.
jangan sama dengan orang-orang sejamannya kita saat ini. Nah, kalau lebih mengerucut lagi, di mana kita ada saat ini, berdomisili di mana kita saat ini, tampillah beda. Jangan sampai kita menjadi keluarga anak-anak Allah. Sikap kehidupan kita justru menjadi cemoohan tetangga kita, sebelah kita, atau masyarakat di sekitar kita. Karena Nuh ini hidupnya tidak disebutkan dia di kampung mana, pokoknya zamannya itu. Nah, kalau kita mengerucut lebih kecil lagi di mana kita saat ini berada, jadilah terang di mana kita berada. Jangan sampai pola kehidupan kita justru berbaur dengan mereka-mereka tanda kutip. Jadilah tampil beda. Jangan sampai sama dengan mereka ya. Haleluya. Yang menjadi kerinduan Allah dalam kehidupan kita. Terang orang benar bercahaya gemilang. Harus kita renungkan ini. Ya. Nuh diselamatkan karena dia hidup benar, tidak bercela di antara orang sejamannya yang penuh dengan kejahatan. Dan kita semua tahu saat ini, dunia saat ini. Nah, kalau kita nggak punya iman yang kuat, kehidupan kita terpengaruh oleh mereka-mereka yang seperti itu. Ingat bahwa saya juga diangkat dari kegelapan kepada terang yang ajaib, terang. 1 Petrus 2:9. Sejenak saya menjelaskan terang dulu ya nanti. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 tentang terang itu. Ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Ya. Mengenai terang ini. Ya, sedikit untuk menambahkan ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Memang kita nggak ada terang. Sumber terang adalah Yesus sendiri. Dia adalah terang dunia. Akulah terang dunia, kata Yesus. Dan kita yang memancarkan terang itu. Dan Nuh ini memancarkan terang. Sehingga kehidupannya itu bercahaya gemilang di tengah-tengah orang sejamannya itu. Dan Tuhan senang dengan sikapnya Nuh. Jadi kalau kita ingin menyenangkan hatinya Tuhan, hiduplah menjadi terang. Betapa berbahagianya keluarga Sion di rumah dan juga yang ada di gereja saat ini. Kalau kehidupan kita bisa menjadi terang, Tuhan senang. Tuhan tersenyum melihat kita. Kalau kita melihat orang mesem, itu bagaimana hati kita? Senang enggak? Senang toh, mesem. Gak usah guyu, mesem aja. Dan saya percaya kalau kita berbuat yang menyenangkan hatinya Tuhan, Tuhan tersenyum. Anakku luar biasa. Ya. Sebab itu keluarga Sion, kalau ingin kehidupan kita senantiasa dibimbing oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan, tirulah Nuh ini. Apa Nuh lakukan? Bergaul dengan Allah. Arti bergaul itu ya setia beribadah, setia dalam doa, setia dengar firman pengajaran, bahkan setia menjadi pelaku firman, itu hidup bergaul dengan Allah. Tidak mungkin Nuh hidupnya benar kalau tidak menjadi pelaku firman, tidak mungkin. Jadi kalau saya mencermati Kejadian 6 ayat 9 itu, mengapa Nuh bisa hidup benar? Karena dia bergaul dengan Allah. Bergaul berarti dekat. Berarti yang dekat dengan Allah, Allah mudah untuk membimbing, menuntun. Jadi Nuh ini dengar-dengaran. Nuh ini nurut, Nuh ini taat, sehingga hidupnya benar. Saya percaya kehidupan orang yang benar atau sikapnya benar, pasti dia taat kepada perintah. Mengapa dia taat? Karena bergaul dengan Allah. Nah, karena dia taat, makanya dia menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, karena menyenangkan hatinya Tuhan, Nuh diselamatkan. Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus, senangkan hatinya Tuhan. Senangkan dia. Banyak cara kok untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Banyak cara. Haleluya. Tidak sulit menyenangkan hatinya Tuhan.
Nggak sulit sebenarnya. Cuman tergantung kita mau atau tidak, itu masalahnya. Hidup kan pilihan toh. Benar? Tergantung kita. Jadi pelaku firman pun itu sebenarnya nggak sulit, tapi tergantung kita mau atau enggak. Pekerjaan semudah apapun kalau kita nggak mau mengerjakan, ya berat. Tapi jika pekerjaan itu berat, kalau kita mau melakukan, ya jadi ringan. Tergantung niat kita. Termasuk untuk menyenangkan hatinya Tuhan, itu tergantung kita mau atau tidak. Jika sudah ada rasa di sini, aku nggak mau, ya sudah, nggak bisa. Tapi jika mau seberat apapun, pasti bisa dilakukan, meskipun itu ada hambatan, ada rintangannya. Termasuk ibadah saat ini, tergantung kita mau atau enggak. Tanggal merah sekalipun itu enggak jamin kita bisa beribadah. Artinya apa? Meskipun tanggal merah, kalau aku enggak mau, selesai. Meskipun tanggalnya hitam warnanya, ibadah tengah minggu, ada kesempatan dan aku mau berangkat. Bisa dipahami ya maksud saya ini? Meskipun tanggal merah jelas-jelas libur, tapi kalau nggak ada niat, aku nggak mau, nggak bisa. Tapi meskipun tanggal hitam, pertengahan minggu, Kamis tanggal hitam misalkan, karena aku niat, aku mau, jadi datang. Kecuali kalau ada pekerjaan, oke. Tapi jika sudah ada di rumah, dan itu tanggal hitam, pas ibadah Kamis misalkan, pertengahan minggu, aku mau datang, berangkat. Tapi kalau tidak ada kata mau, meskipun ada di rumah, ya gak budal. Tergantung kita. Nah kembali ke masalah menyenangkan hatinya Tuhan, tergantung kita juga mau atau tidak. Dan Nuh ini, dia mau, meskipun toh tantangannya, dia sendirian. Kata-kata orang sejamannya berarti bukan 1-2 orang, banyak orang. Jadi dia nih hidup di tengah-tengah banyak orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan. Itu enggak mudah. Karena godaannya, ujiannya besar. Menjadi tampil beda itu enggak mudah. Karena pasti kan disoroti, kamu enggak gini aja kan enak tau, kamu ngapain kok susah banget sih. Harus ke gereja, harus pelayanan, kok enak tau jalan-jalan, segala macam lah pokoknya. Enggak mudah loh tuh. Untuk mengatakan, enggak, aku harus ibadah, itu enggak mudah. Dan Nuh bersikukuh. Aku harus dalam kebenaran hidupku. Enggak terpengaruh oleh orang sejamannya. Tergantung diri kita, Rogasion. Kalau aku mau ibadah, ya sudah selesai sudah. Kembali kepada diri kita. Meskipun itu saya sampaikan begini, kalau kita enggak ada respon, jemaat enggak ada respon, enggak bisa. Harus ada komitmen dalam diri kita. Aku mau melakukan perintah Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Dan yang ibadah diberkati oleh Tuhan. Keluaran 23:25. Keluaran 23:25. Keluaran 23 ayat 25. Berkat yang setia beribadah. Keluaran 23 ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Kita ibadah tidak rugi. Ini berkatnya. Dan saya tidak mengarang-arang, semuanya Alkitabiah, tetapi kamu harus, perhatikan kata harus. Sebenarnya tidak bisa ditawar. Harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Nah, kalau Allah memerintahkan dan kita mengikuti perintah itu, Allah nggak tinggal diam. Allah nggak tutup mata, tahu kebutuhan kita. Maka dikatakan, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Berkat jasmani dibereskan oleh Tuhan bagi yang mau beribadah. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sehat. Terutama rohani kita sehat.
Meskipun raga kita sakit, tapi rohani diperbarui. Haleluya. Jadi nggak rugi keluarga Sion. Ya, saat ini yang beribadah kita diberkati Tuhan. Terlebih nanti ada perjamuan suci. Tambah berkatnya. Haleluya. Ya. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Ya, mari kita akan pelajari lebih dalam lagi. Yang pertama, mengasihi Tuhan melebihi segalanya. Ini tantangan untuk kita loh. Kata-kata melebihi segalanya itu enggak mudah juga. Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30 ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Kalau mengasihi itu jangan separuh-separuh, total ya. Nuh itu mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh. Di saat yang lain bermoral buruk dan sangat menyakitkan hati Tuhan, justru Nuh bersikap sebaliknya. Dia enggak terpengaruh oleh hal-hal duniawi, dia tidak terpengaruh oleh orang sejamannya, tapi dia mau menyenangkan hatinya Tuhan. Karena Nuh mengasihi Tuhan. Namanya orang mengasihi itu kan ya totalitas ya. Namanya orang mengasihi itu pasti akan datang. Aku mengasihi kamu. Namanya kata-kata aku mengasihi kamu, pasti ada kerinduan untuk datang. Nah kalau kita mengasihi Tuhan, ada kerinduan aku mau datang kepada kekasihku. Dan istilah kekasih bukan hanya masalah pasangan hidup, tidak. Ada kekasih secara rohani, ada kekasih jasmani. Nah tergantung kita mau mengasihi siapa. Jadi masalah kata-kata kekasih itu mengasihi bukan hanya masalah terus rohani aja. Kadang-kadang kita mengasihi jasmani lebih dari yang rohani. Ya kita ikut yang jasmani. Aku mengasihi yang duniawi. Ya sudah ditinggalkan, jam ibadah ditinggalkan, melayani ditinggalkan, karena mengasihi yang jasmani. Tapi kalau aku mengasihi yang rohani, aku mengasihi Tuhan, aktivitas yang jasmani yang sekiranya bisa ditinggalkan atau diatur lagi, tinggalkan. Ya saat ini misalkan ya, hari-hari libur kayak gini, pasti semuanya berpikir untuk refreshing kan? Ya saya tidak menyalahkan juga karena sudah lama bekerja, ingin refreshing. Tapi apakah tidak bisa diatur? Bisa dong sebenarnya, ya tergantung cara kita saja sih untuk mengaturnya. Itu tadi, masalah mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang lain bisa diatur. Tuhan segala-galanya. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan senang loh. Bapak tidak boleh ngelencer. Loh, yang melarang siapa? Itu hak setiap orang. Maksud saya adalah atur waktu. Kapan saat untuk mengasihi jasmani, kapan saatnya untuk mengasihi Tuhan. Itu maksud saya. Saya enggak larang, silakan. Siapa sih enggak ingin jalan-jalan? Mulai Rabu kemarin sudah libur kan, cuti bersama. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari. Ini luar biasa loh, long weekend ini. Pemerintah memberikan suatu kelonggaran, tapi itu tadi harus hati-hati juga. Dan bagi anak-anak Tuhan, tetap harus mengatur waktu. Kapan saatnya untuk mengasihi jasmani, kapan juga untuk mengasihi itu Tuhan. Artinya apa? Bagaimana kita menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, saat ibadah mari kita ibadah sejenak. Nah besok silakan liburan lagi, nanti hari Minggu ibadah lagi. Tapi biasanya tuh eman-eman om, nanggung sedino, dintekno pisan, begitu. Susahnya kayak gitu, nanggung gitu loh. Jadi kalau minggu depan kan bisa tuh om, ya bisa saja sih ya, nanggung. Jadi ada juga tawar-menawar itu loh. Padahal Allah berfirman, kamu harus beribadah kepada aku. Keluarga Sion, mari kita buka pola pikir kita, ya. Kita sudah dewasa semuanya, ya. Aturlah waktu.
Ada saatnya untuk hal yang jasmani, ada juga untuk yang ya om kan tidak kemana-mana, bisa saja seperti itu. Ya kan saya harus memperhatikan yang rohani juga. Jadi saya memberikan suatu semacam nasihat ini dari firman Allah juga. Ya, kalau kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, kasih Tuhan. Ada saatnya untuk kita secara jasmani, Allah mau ada keseimbangan. Jangan kamu hanya memikirkan perkara yang duniawi saja, lihatlah perkara juga yang di atas. Allah mau ada keseimbangan dalam hidup kita. Jasmani juga, rohani juga. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, dan itu Tuhan disenangkan. Nuh nggak terpengaruh oleh orang-orang sejamannya, dia tampil beda. Dan ternyata Tuhan nggak membiarkan Nuh, dia diberkati luar biasa. Diselamatkan, itulah berkat yang terbesar, keselamatan. Dan Nuh dipelihara Tuhan. Sekarang coba direnungkan ya, waktu di Bahtera itu, selama berhari-hari, bagaimana makanannya Nuh? Itu kan? Tapi oleh kuasa Tuhan dipelihara toh. Artinya kehidupan kita yang menyenangkan hatinya Tuhan, Tuhan nggak tinggal diam. Pasti disediakan kebutuhan kita semuanya. Haleluya ya. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, itu menyenangkan hatinya dia. Oke. Mematuhi perintah Tuhan, Kejadian 6 ayat 22. Bagaimana menyenangkan hatinya Tuhan ya. Tadi di Mazmur tadi 147 ayat yang ke-11 bahwa Tuhan senang kepada mereka yang takut akan Dia. Takut akan Dia ada dua arti utama. Yang pertama menghormati, yang kedua adalah melakukan perintah. Jadi untuk melakukan perintah itu adalah bagian untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kejadian 6 ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. Ya, Kejadian 6 ayat 22, mari kita baca. 1, 2, 3. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ini penegasan yang luar biasa ya. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Sudah melakukan, ditegaskan di kata berikutnya. Tepat seperti yang diperintahkan Allah. Jadi Nuh itu kalau menjadi pelaku firman enggak sembarangan, tepat seperti yang diperintahkan Allah. Padahal kalau kita mencermati ayat ini yang di awal saja, lalu Nuh melakukan semuanya itu kan sudah baik toh. Tapi enggak cukup. Ditegaskan lagi tepat seperti yang diperintahkan Allah. Artinya apa? Kalau Allah memerintahkan A, ya A. Tidak ada tawar-menawar. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Demikianlah dilakukannya. Menyenangkan hatinya Tuhan, bisa juga kita melakukan perintah Allah dengan tepat. Ini Nuh membuktikan dia taat kepada perintah. Di setiap orang yang taat kepada perintah Tuhan, itu Tuhan senang. Dan kalau Tuhan senang, jangan khawatir. Hidup kita juga disenangkan oleh Tuhan. Dan setiap orang yang menyenangkan hatinya Tuhan, kehidupannya penuh dengan anugerah, penuh dengan mujizat, dan penuh dengan pertolongan Tuhan. Gak disangka-sangka Tuhan tolong. Gak disangka-sangka, ya pokoknya apa ya, keajaiban pasti muncul selalu dalam kehidupan setiap orang yang menyenangkan hatinya Tuhan. Selalu itu. Ini berkat besar untuk kita pada malam hari ini, keluarga Sion, yang beribadah di gereja juga di rumah, bahwa kalau kita menyenangkan hatinya Tuhan, Dia pasti menjamin kehidupan kita. Nuh ini contoh yang nyata, bahwa karena dia tampil beda, tidak sama dengan orang-orang yang sejamannya, dia menjadi terang, maka Tuhan memberkati kehidupan Nuh. Mematuhi perintah Tuhan itu juga bagian dari menyenangkan hati Tuhan, berdasar dari Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Kembali saya katakan bahwa arti takut akan Dia ada 2 poin, menghormati dan melakukan perintah Tuhan. Ini. Kita cek diri kita masing-masing, kita koreksi. Kalau toh seandainya kita hari-hari yang lalu masih belum begitu menyenangkan hatinya Tuhan, memang yang tahu ya diri kita. Orang lain nggak tahu. Setelah kita dengar firman pada malam hari ini, mari kita ubah
pola hidup kita, cara hidup kita. Senangkan hatinya Tuhan, senangkan. Dan Tuhan pasti akan menyenangkan kehidupan kita semuanya. Haleluya ya. Jadi patuhi perintah Tuhan itu merupakan cara untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Saya diberkati, sangat diberkati ya dengan sikap Nuh ini dan bisa menjadi teladan ya dalam Kejadian ayat 9 itu. Saya baca berulang ya ayat ini ya. Dia benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Yang saya sangat diberkati kalimat dia tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Artinya banyak orang melakukan yang tidak baik, Nuh tetap jadi orang yang baik. Artinya apa? Menjadi orang yang baik itu tidak terpengaruh oleh keadaan. Sekitar kita enggak baik pun kalau kita ada komitmen menjadi baik tetap. Jadi orang baik itu tidak terpengaruh oleh keadaan. Dari diri sendiri, komitmen kita. Aku mau menjadi pelaku firman dan bergaul dengan Allah, titik. Dan Tuhan tahu kesungguhan hati kita. Haleluya. Berikutnya, bagaimana untuk menyenangkan hatinya Tuhan? Mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Ini bicara soal iman. Dan mengapa Nuh itu tidak bercela dan mengapa Nuh itu hidup benar? Karena dia punya iman. Dia percaya kepada Allah. Bahwa dia pasti dipelihara oleh Allah. Ini bicara soal percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Kita baca dulu dalam Ibrani 11 ayat 1 tentang iman. Ya. Ibrani 11 ayat yang ke-1 tentang iman. Kita baca ya, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi untuk menyenangkan hatinya Tuhan, mari kita percaya Dia dengan sepenuh hati, iman. Cukup percaya dengan sepenuh hati, Tuhan tahu bahwa kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Nuh itu kalau nggak ada dasar iman yang kuat, ya ngapain dia harus hidup menurut kehendak Allah? Kan enak, namanya orang duniawi ya, kehidupan dunia kan kita tahu lah bagaimana keadaan dunia, senyaman-nyamannya. Memang menjadi tampil beda itu enggak enak. Di saat yang lain bersantai-santai segala macam, pokoknya kehidupan duniawi lah, sudah ngerti semuanya pasti. Kita harus tampil beda. Di saat yang lain bersantai-santai, kita ibadah. Ini enggak mudah, saya tahu ini enggak mudah dan saya menghargai betul. Sidang jemaat Rogasion yang beribadah baik di rumah maupun yang di gereja. Saya menghargai betul dan selalu saya doakan diberkati Tuhan semuanya. Itu. Enggak mudah loh. Mengapa kita mau datang ibadah? Karena percaya Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan melihat bahwa kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Tanpa kita sadari, dengan kita beribadah, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kita kan nggak sadar toh, terus pokoknya ibadah saja, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Dia melihat satu demi satu siapa yang setia beribadah. Dan itu menyenangkan hatinya Tuhan, dan dia tersenyum. Dan ingat ya, kalau Tuhan sudah senang, wah tenang saja. Dipelihara kehidupan kita, dibela, dipelihara, tenang saja. Iman. Haleluya. Jadi kalau mau menyenangkan hatinya Tuhan, percaya Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan separuh. Kalau orang percaya separuh itu sepertinya enggak yakin akan kuasa Tuhan. Kalau kita hanya separuh saja, itu enggak yakin akan kuasa pembelaan dan pemeliharaan Tuhan. Harus sepenuh hati. Total percaya. Mengandalkan Dia dalam segala perkara. Dalam keadaan terjepit, menderita sekalipun, kalau kita punya iman yang kuat, ya ada pembelaan Tuhan. Ya terbukti saat ini sudah 7 bulan kita mengalami pandemi saat ini, nggak terasa ya begitu lamanya. Sepertinya baru kemarin, sudah 7 bulan loh kita. Tapi saya melihat keadaan keluarga Sion semuanya dipelihara oleh Tuhan. Ya, masih seger waras wiris ya, seger-seger wae ya. Bahkan di Kamuda tambah gede-gede wae. Corona wae tambah seger coba. Ini berkat Tuhan. Yang
dalam keadaan lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Itu karena kemurahan Tuhan semuanya. Makanya tidak rugi kita beribadah, nggak rugi. Nggak rugi kita bergaul dengan Allah, tidak rugi. Nuh bergaul dengan Allah nggak rugi loh. Dia dipelihara oleh Tuhan luar biasa. Jangan goyah iman kita, keluarga Sion. Ya, di tengah pandemi saat ini tetap bergaul dengan Allah. Jangan jauh dari Allah. Dialah yang bisa kita andalkan satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Percaya itu enggak hanya di mulut saja, ya. Harus dilakukan dengan tindakan. Kalau kita hanya cukup mengatakan percaya saja, enggak cukup, perlu bukti. Mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau kita hanya mengatakan aku percaya Tuhan, tapi kita tidak ada berserah penuh kepada Tuhan, itu masih diragukan. Jadi makna percaya itu adalah dengan tindakan. Apa tindakannya? Aku berserah penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan pasti akan menyertai dan memberikan kekuatan dalam kehidupanku. Itu berserah. Bukan berarti tidak ada usaha, tidak. Namanya berserah itu tetap kita berusaha, tapi kita percaya Tuhan pasti menyertai. Itulah iman. Jadi percaya bukan hanya di mulut saja, tapi harus ada tindakan, ada action, ada tindakan. Haleluya. Dalam pekerjaan kita berserah Tuhan, aku mau bekerja, tolong pekerjaanku. Dalam pembelajaran, dalam studi, online saat ini, segala macam lah yang kita lakukan saat ini. Yang usaha, yang bisnis, tetap kerjakan. Ada tantangan, tetap kerjakan. Dan jangan lupa, sertakan Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari. Libatkan Tuhan dalam setiap aktivitasmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Makna Nuh bergaul dengan Allah, dia tidak jauh dari Tuhan. Dan untuk kita semua keluarga Sion, dalam kegiatan kita, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis apapun juga, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Ya. Yang bekerja di dalam kota atau ya di luar kota, kan ada juga sebagai keluarga Sion yang bekerja di luar kota juga, tetap harus dekat dengan Tuhan. Biar dia menyertai dimanapun kita berada. Dan Tuhan memberkati setiap usaha kita. Karena kita mau bergaul dengan Allah, dekat dengan Allah. Ya, puji Tuhan. Kita baca dulu Matius 17 ayat 20 ya. Matius 17 ayat yang ke 20 ya. Matius 17 ayat yang ke-20, ya 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Ini iman, bicara soal gunung, masalah pergumulan hidup kita. Meskipun toh pergumulan banyak saat ini, dan memang saat ini kita banyak bergumul, tapi kita punya iman yang teguh, maka kita bisa melewati pergumulan itu bersama-sama dengan Tuhan. Yang rasanya tidak masuk akal, Tuhan apakah ya bisa aku bisa melewati pergumulan saat ini? Kalau kita percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti mampu. Tuhanlah yang memampukan kita, bukan kita. No, saat disuruh Allah membuat bahtera, itu kan berpikir toh, lah Tuhan ya gak mungkin loh kok membuat bahtera kok gak ada air. Bicara soal iman. Tapi Nuh karena bergaul dengan Allah, namanya bergaul dengan Allah berarti Nuh mengenal pribadi Allah, bahwa Allah kalau memerintahkan sesuatu pasti ada yang lain-lainnya. Nggak mungkin kalau Allah memerintahkan buat bahtera terus tidak ada air, itu tidak mungkin. Pasti ada air nanti di kemudian hari. Dan itu Nuh percaya. Makanya orang yang hidup bergaul dengan Allah, kalau Allah memerintahkan apa saja, itu dilakukan. Abraham, pergi kamu ke kota, ke tempat nanti akan kuberitahukan. Kan Abraham bergaul dengan Allah, dekat, berangkat. Jadi orang yang bergaul dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah itu, apapun perintah Allah, dilakukan dengan
tepat. Tanpa banyak tanya, karena percaya bahwa Allah kalau memerintahkan tidak mungkin menjerumuskan. Nah, kita pun juga bisa meniru sikap Abraham, sikap Nuh. Jika Allah memerintahkan sesuatu, lakukan. Di luar nalar, ya secara manusia. Ini bagi Allah nggak ada yang mustahil. Inilah iman. Dan di saat seperti sekarang ini, di tengah wabah seperti saat ini, ya banyak berita di sana sudah kuning, hijau atau oranye. Saya memang nggak begitu memahami masalah warna. Kalau merah itu berarti apa ya, masih rame ya, full ya. Terus ada yang oranye, ada yang apa lagi? Kuning ya, kuning atau hijau ya, itu bermacam. Jadi saya melihat di media sosial itu melihat peta ada banyak warna-warni, tapi saya nggak membaca secara detail. Oh berarti merah masih rame ya, kuning atau apa gitu. Ya, situasi saat ini membingungkan. Dulunya sudah sempat aman, tahu-tahu melonjak lagi. Jakarta pernah aman, melonjak lagi. Kita nggak tahu. Dan di sini kalau kita nggak berserah kepada Allah, bagaimana? Bingung kita nanti. Bergaulah dengan Allah, dekat dengan Allah. Situasi kadang kita bagaimanapun keadaannya, tetaplah hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada hanyalah keselamatanku. Hanya Dia yang menjadi andalan kita, ya. Dia pasti akan menolong setiap kehidupan kita di luar akal pikiran kita, ya. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Semua boleh terjadi oleh karena kuasa Allah dalam kehidupan kita. Bagaimana menyenangkan hatinya Tuhan? Buktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kembali ke Kejadian 6 ayat 9. Bagaimana menyenangkan hatinya Tuhan? Ya. Kejadian 6 ayat ke-9, ya. Buktikan kita setia kepada Tuhan. Kita baca ya, 1, 2, 3. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di mana makna setia? Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia tidak bergaul dengan orang-orang sejamannya. Mengapa? Karena mereka banyak melakukan kejahatan. Dan kalau kalimatnya Nuh bergaul dengan Allah, berarti Nuh itu setia kepada Allah, setia kepada Tuhan. Dan setiap orang yang setia kepada Tuhan, itu Tuhan senang. Dan karena kesenangan itulah, maka Tuhan memberkati Nuh, dan Nuh juga membuktikan kesetiaannya dengan mengajarkan juga kepada anak-anaknya hal-hal yang baik dari firman Allah. Kalau Nuh tidak mengajarkan yang baik, Nuh hanya sendirian yang masuk bahtera. Tapi dia bisa masuk bahtera dengan keluarganya, karena Nuh bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya. Berarti Nuh juga mengajarkan tentang firman Allah kepada keluarganya. Ulangan 6 ayat 25. Ulangan 6 ayat 25. Ulangan 6 ayat 25. Kita baca ya, 1, 2, 3. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Nuh itu menjadi benar karena melakukan perintah Allah. Dan perintah Allah itu tidak hanya dilakukan oleh Nuh saja, Nuh pun juga bertanggung jawab mengajarkan kepada anak-anak atau keluarganya. Sehingga Nuh dengan keluarganya masuk bahtera. Nuh sebagai kepala keluarga bertanggung jawab mengajarkan hal-hal yang baik dari Allah. Nuh sebagai kepala keluarga bertanggung jawab mengajarkan firman kepada keluarganya. Dan Nuh nggak hanya mengajarkan, tapi juga memberikan satu contoh langsung. Karena apa? Lebih bermanfaat tindakan nyata, sikap nyata, daripada hanya sekadar mengajarkan saja.
Jadi Nuh ini teori dan praktek. Dan Nuh sebagai kepala keluarga, dia mengajar juga memberikan teladan. Katakanlah sebagai kepala keluarga, entah sekarang ini kan ada kepala keluarga yang perempuan dan laki-laki. Tapi karena Nuh ini laki-laki ya saya ambil aja sebagai bapak ya, papa. Papa bertanggung jawab mengajarkan firman Allah kepada keluarganya. Enggak hanya mengajarkan, juga ada tindakan, teori dan praktek. Jadi kaum bapak punya tanggung jawab mengajarkan firman Allah, juga teladan kepada anggota keluarga. Termasuk saya juga. Jadi untuk kaum pria yang di gereja juga yang ada di rumah, punya tanggung jawab seperti Nuh ini mengajarkan firman dan memberikan teladan. Saya berterima kasih sama Nuh ini. Saya juga diingatkan dan ditegur supaya mengajarkan firman juga teladan kepada anggota keluarga saya. Dan juga sikap Nuh ini saya merindukan juga bisa ditiru oleh anggota keluarga yang lain, khususnya kaum bapak. Kaum pria, kakek, bapak, ya. Berikan juga ajaran firman dan juga teladan. Karena keteladanan itu lebih efektif. Bisa mengajarkan hal-hal yang baik daripada sekadar mengajar saja. Memang mengajar juga perlu. Tapi juga aja perlu contoh langsung atau teladan. Dan kalau seorang pria, kaum bapak, jadi teladan bagi keluarganya, Tuhan senang. Dan kalau Tuhan senang, kaum bapak ini diberkati Tuhan, juga anggota keluarga diberkati Tuhan. Berkat anak, cucu. Cicit, ya wis lah, gampang cicit, kan ada juga yang jadi buyut ya. Oke, berkat anak cucu, cicit. Jadi kaum pria, kaum bapak, senangkan hatinya Tuhan, ya. Senangkan hatinya Tuhan. Maka kehidupan kita kaum bapak diberkati Tuhan, juga keluarga diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Memuji, memuliakan, ini yang kelima, tadi yang keempat ya, ini saya tulis yang kelima. Bersyukur kepada Tuhan, ya. Untuk menyenangkan hatinya Tuhan, mengucapkan syukur. Jangan lupa bersyukur ya. Ya. Kalau kita bisa bersyukur dalam segala perkara, bahkan di tengah kesulitan bisa bersyukur, maka kita bisa membuat sukacita hatinya Tuhan. Bersyukur. Mazmur 5. Ini yang kelima ya, bukan yang keempat, yang kelima ini. Bagaimana menyenangkan hatinya Tuhan. Mazmur 5, 12 sampai 13 ya. Mari kita baca Mazmur 5, 12 sampai 13. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Memuji Tuhan itu juga menyenangkan hatinya Tuhan. Mengucap syukur juga menyenangkan hatinya Tuhan. Dan Tuhan senang kalau kita bisa memuji dan bersyukur. Kita beribadah juga bagian kita mau memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Di sini Tuhan senang. Ya, ayat 13. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Tadi Nuh dikatakan apa? Orang yang hidupnya benar, hidupnya diberkati Tuhan. Jadi setiap orang yang hidup dalam kebenaran diberkati Tuhan. Bersyukur ya keluarga Sion. Kondisi saat ini jangan sampai membuat kita tidak bersyukur. Bersyukurlah dalam segala perkara. Jika kita bersyukur di tengah-tengah kesulitan, kita bisa membuat sukacita Tuhan. Tuhan senang. Kita menderita tidak sendirian, banyak yang menderita. Tapi kita khusus. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan dia meninggalkan kamu. Dan kita bisa berkata, Tuhanlah penolongku. Jangan bimbang, jangan ragu. Berserah hanya kepada Tuhan Yesus saja ya. Menyenangkan hatinya Tuhan, ya tugas kita, tapi jangan sampai kita menyakiti hatinya Tuhan. Kalau kita menentang perintah Tuhan, itu juga mendukakan hatinya Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 51. Kisah Rasul 7 ayat 51.
Kalau kita mau menyenangkan hatinya Tuhan, kita perlu juga menuruti perintah Tuhan. Tapi kalau menentang, itu mengecewakan hatinya Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 51. 1, 2, 3. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapa nenek moyangmu? Ya bangsa Israel, itu kan menentang selalu. Kehidupan yang selalu menentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah. Allah adalah firman. Setiap pribadi yang selalu menentang firman, menentang Tuhan, itu membuat hati Tuhan sedih. Nuh tidak pernah menentang perintah Tuhan. Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Jadi Nuh tidak pernah menentang perintah Tuhan. Selalu melakukan. Di situ Tuhan senang. Kehidupan kita kalau belum bisa melakukan perintah Tuhan, berdoa minta kemurahan Tuhan. Jangan menentang firman. Kalau kita menentang firman, itu mengecewakan hatinya Tuhan. Jika belum bisa melakukan perintah Tuhan, berdoalah mohon kemurahan Tuhan. Tuhan bimbing aku untuk bisa menjadi pelaku firman. Jangan ditentang. Nuh tidak pernah menentang loh. Dia melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dan Tuhan Allah senang. Nuh diberkati luar biasa. Terutama berkat keselamatan. Nuh dan seisi keluarga diselamatkan Tuhan. Bagaikan Sakius. Sakius diselamatkan seisi rumahnya. Karena Sakius mau belajar menyenangkan hatinya Tuhan. Bagaimana bisa dia bertobat? Pertobatan Sakius menyenangkan hatinya Tuhan. Kehidupan kita yang ada pertobatan itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kita dan seisi keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Senangkan hatinya Tuhan, keluarga Sion. Oleh malam hari ini dan seterusnya, senangkan hatinya Tuhan setiap hari. Puji Tuhan ya. Hiduplah sesuai firman-Nya agar hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi intinya adalah mari setiap firman yang kita terima, kita lakukan dengan menjadi pelaku firman, kita menyenangkan hatinya Tuhan. Allah berkati kita semuanya. Mari kita persiapkan untuk menerima berkat perjamuan suci yang akan memeteraikan firman itu di dalam kehidupan kita. Berkat firman pengajaran sungguh besar dan juga berkat perjamuan suci melengkapi berkat yang sudah kita terima. Kita bersyukur bahwa pada malam hari kita diingatkan kembali untuk selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan hatimu. Tuhan, bentuklah hati ini. Dalam kehidupan kita selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Jadilah pelaku firman, setialah beribadah, setialah melayani Tuhan, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Dan ketaatan kepada perintah Tuhan, itu juga bagian kita menyenangkan hatinya Tuhan. Senangkan hatinya Tuhan, senangkan Dia. Kapan lagi kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan? Hidup yang menjadi berkat, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku.
pelayan perjamuan suci. Silakan mempersiapkan diri. Rinduanku menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, betapa kami sangat merindukan selalu menyenangkan-Mu. Bila kami akan belajar seperti Nuh, hidup di dalam kebenaran, bersikap yang baik, menuruti perintah-Mu, taat kepada perintah-Mu, supaya kehidupan kami selalu Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Bukan hanya kami, tapi keluarga kami juga diberkati Tuhan. Tuhan, tetap tuntun kami, bimbing kami, untuk bisa melaksanakan yang menjadi kehendak-Mu. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena Engkau sudah selalu menyenangkan kehidupan kami. Kami tidak ingin menyakiti hati-Mu, kami tidak ingin mengecewakan hati-Mu, tapi kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan, dengan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada malam hari ini, yang mengingatkan kami, mengajar kami, mendidik kami, bahwa kami harus menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau selama ini kami seringkali menyakiti hati-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Pada malam hari ini kami mohon ampun kepada-Mu Tuhan. Kami mohon ampun atas kesalahan kami, akan kekurangan kami. Karena kami seringkali menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Dengan melawan Engkau, dengan menentang firman-Mu. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dan kami percaya Engkau mau mengampuni kalau kami mau mengaku salah di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan hidup di dalam pertobatan. Dan kami syukur pada malam hari ini, bukan hanya berkat firman, perjamuan suci juga Engkau sediakan untuk kami semuanya. Kami sangat bersyukur. Dan biarlah perjamuan suci akan memeteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dalam hati kami. Tubuh dan darah-Mu berkuasa untuk menyucikan segala dosa-dosa kami. Tuhan, mohon berkat-Mu untuk perjamuan suci pada malam hari ini. Mohon berkat-Mu Tuhan. Juga memberkati kedua hamba-Mu yang akan melayani kami. Sucikan tangan kedua hamba-Mu yang akan menyalurkan berkat yang dari surga. Juga kami yang akan menerimanya, sucikan kami semuanya, agar kami layak menerima berkat yang sangat kudus ini. Terima kasih, kami terima berkat ini yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan bagikan salib Yesus. Saat kupandang salib Yesus, kulihat kasih-Nya yang besar. Haleluya. Saat kupandang salib Yesus, kulihat kasih-Nya yang besar, darah yang suci tak bercela Dia curahkan tebus dosaku. Jadikanku sebagai mempelainya yang dibela dan dipilih.
salib Yesus. Salib Yesus. Salib Yesus. Sumber pertolonganku. Semua dosaku diampuni dan ku diselamatkan. Salib Yesus, salib Yesus, sumber pertolonganku. Semua dosaku diampuni dan ku diselamatkan. Hanya salib Yesus yang bisa mengampuni, menyelamatkan kehidupan kita semuanya. Kalau selama ini kita seringkali menyakiti hatinya Tuhan dan belum menyenangkan hatinya Tuhan, terbuka kesempatan pada malam hari ini, mohon ampun kepada Tuhan dan berubahlah, bertobatlah. Mari kita kembali menyenangkan hatinya Tuhan, karena Dia sudah terlalu baik untuk kita. Korban Yesus di kayu salib juga bagian untuk menyenangkan kehidupan kita, yaitu menganugerahkan keselamatan. Kita angkat roti yang kita percaya ini adalah tubuh Kristus. Sebelum kita memakannya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Mengucap syukur untuk korban Yesus di Kalvari. Cawan yang kita pegang, memang ini anggur, tapi kita percaya ini darah Kristus yang ditumpahkan untuk kita semuanya, untuk keselamatan kita. Kita angkat cawan, dan sebelum kita meminumnya, mari bersama kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Kita pujikan refnya dengan pelan-lahan untuk mengucapkan syukur. Ya, dengan piano saja. Salib Yesus. Kita bersyukur ya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus. Kita bersyukur kepada Yesus. Kita katakan, salib Yesus, salib Yesus, sumber pertolonganku. Dengan iman kita katakan, semua dosaku di
diampuni, percayalah, dan ku diselamatkan. Kami percaya Tuhan bahwa dosa kami diampuni dan kami semuanya diselamatkan. Tuhan, terima kasih khususnya untuk ibadah pada malam hari ini. Kami merasakan kuasa-Mu bekerja mulai pujian hingga saat firman disampaikan. Dan kami sangat diberkati oleh berkat firman-Mu untuk mengingatkan kami, menegur kami, mendidik dan mengajar kami bahwa kami setiap hari harus menyenangkan hati-Mu. Tuhan, dengan melaksanakan firman-Mu, itulah kerinduan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Bimbing kami Tuhan, tuntun kami semuanya, keluarga Sion, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, supaya kami bisa menjadi pelaku firman yang taat dan tepat melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Tuhan, terima kasih kami akan menyelesaikan ibadah pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kami mohon berkat-Mu terlebih dahulu. Mari bersama kita akan membuka tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus yang sudah tertulis di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat ini mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulang dengan hati penuh syukur dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai pihak surga, kami menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semuanya. Yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, dalam firman pengajaran, menjadi kepunyaannya, yang dibela dipelihara, dan dia mengenal setiap kepunyaannya. Yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, dalam firman pengajaran, menjadi kepunyaannya, yang dibela dipelihara, dan dia mengenal setiap kepunyaannya. Sekarang aku kepunyaan Tuhan, haleluya, ku bahagia, dan Tuhan pun kepunyaanku. Dialah mempelai pria yang ku cinta. Yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup dalam kebenaran, dalam firman pengajaran, menjadi kepunyaannya, yang dibela dipelihara, dan dia mengenal setiap